Wabarakatuh. Apa kabar nih buat teman-teman Roktan semua? Tadi kita udah sama-sama UAS Kurdis ya, bagi yang ngambil Kurdis. Dan semoga semangat teman-teman gak kendor, soalnya abis UAS Kurdis tadi kita langsung gas buat belajar fikih muamalah di tutor Roktan ini dengan tutor kita yaitu Zikri Nur Rahman. Nah, mungkin bisa langsung dimulai aja nih Zikri. Bab kira-kira di tutor kali ini kita mau bahas berapa bab sih dan apa aja sih itu babnya? Oh ya, untuk tutor kali ini insya Allah ada 3 bab. Yang pertama mengenai eh, reksadana syariah, yang kedua mengenai suku syariah, dan yang ketiga mengenai pariwisata syariah. Tutor, insya Wah, Allah. oke, seru-seru banget nih kayaknya babnya. Oke, Ya, mungkin bisa langsung disiapin aja Zik, oke. ininya share screen-nya. Bentar Bab ya. yang pertama berarti apa tadi Zik? Reksadana syariah. Oke, siap. Hmm, Sudah terlihat ya? Sudah, oke, bisa Ya, langsung dimulai ya Zik kalau gitu. mulai ya. Selamat belajar teman-teman. Ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih Fatiro atas waktunya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya eh, udah mau join belajar ini di malam ini, malam yang kalau jarang kan biasanya jarang tutor H-1 ini, H-1 baru tutor ini mengenai fikih, kan besok pagi langsung ujian. Tuh. Nah, untuk materi kali ini atau malam ini itu nanti aku bahas pertama itu mengenai reksadana syariah, yang kedua mengenai suku, dan yang ketiga mengenai pariwisata. Untuk yang dua materi awal reksadana syariah dan suku itu memang agak rumit, dan ini ya perlu apa ya? Perlu pemahaman lebih lanjut lah nanti. Dan ya aku di sini juga sebenarnya masih belajar ya. Jadi kalau nanti ada salah apapun atau salah apa gitu langsung chat aja nanti biar mungkin Ira bisa membacakan itu. Dan nanti kalau ada tanya jawab bisa langsung ditanyain langsung aja ya. Karena kita ini konsepnya sebenarnya belajar bersama ya. Jadi bukan aku terus kayak dosen ngajar itu enggak, tapi kita kalau bisa semakin banyak sharing ilmu itu semakin bagus itu. Nah, ini aku mengambil PowerPoint itu ada di Google Drive yang di roster itu, ini dari kelompok ini. Makasih banget ya udah ada materinya, tetapi dengan beberapa perubahan materi yang udah tak siapin tadi kemarin malam. Nah, jadi sebelumnya sebelum kita lanjut ke reksadana syariah, kita harus tahu apa itu sebenarnya reksadana. Nah, jadi menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana itu adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapatkan izin dari ini kalau sekarang OJK ya, kantor utama lagi. Itu. Nah, jadi kunci dari reksadana adalah ini, manajer investasi, pemodal, dan nanti portofolio efek. Nah, ini tiga kunci ini. Dan nanti masyarakat pemodal itu dia yang punya uang itu ngasih uangnya ke manajer investasi nanti menginvestasikannya di portofolio efek, nah, nanti baru hasilnya untuk uh, meningkatkan aset si pemodal ini. Nah, sebenarnya ini jadi aku lanjut ke ini dulu ya. Sebenarnya kenapa sih kok harus ada reksadana gitu? Jadi reksadana itu sebenarnya adalah salah satu alternatif investasi. Nah, yang pertama dia itu bisa jadi inflatif karena ketika kita ada ya jadi cerita dulu enggak cerita sih. Sebenarnya di bursa efek itu kan ada beberapa instrumen. Tapi yang terkenal itu kan kayak obligasi sama saham. Nah, obligasi sama saham itu biasanya itu membutuhkan
eh, biaya dan effort yang besar untuk apa effort yang besar untuk memilikinya gitu loh. Kayak misal suko atau obligasi itu minimal butuh 2 juta. Nah, itu kan perlu uang banyak. Nah, reksadana itu bisa jadi alternatif di situ karena dia itu bisa mengumpulkan uang dari pemodal-pemodal yang kecil-kecil gitu, nanti dikumpulkan. Nah, dari pemodal-pemodal itu sama manajer investasi diputarkan di deposito, di eh, obligasi, di saham gitu. Kayak istilahnya patungan lah. Nah, reksadana itu sampai setauku sekarang ini ada yang minimal cuma 10.000. Jadi dengan 10.000 rupiah itu udah bisa investasi. Tuh. Nah, kalau sama saham gimana? Nah, kalau sama saham itu kan kita terjun langsung, gitu kita langsung beli beli perusahaannya langsung. Nah, itu kadang kan perusahaan itu nilainya naik turun, harganya naik turun, terus kita kalau nggak bisa menganalisis dengan baik itu cenderung rugi nantinya. Nah, itu kan perlu istilahnya perlu keahlian khusus dan perlu waktu khusus untuk eh, investasi saham tersebut. Nah, reksadana itu bisa jadi alternatif untuk itu. Jadi misal untuk orang yang pengen investasi gitu, tetapi dia nah, nggak punya apa keahlian, itu bisa melalui reksadana. Nanti kan uangnya itu diputarkan oleh manajer investasi. Jadi kita cuma tinggal diam aja, kita nggak ngapa-ngapain. Gitu. Nah, itu jadi reksadana itu seperti itu. Nah, reksadana syariah itu apa? Ini menurut Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sohibul mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohibul mal dengan pengguna investasi. Nah, itu nanti ada dibahas lebih lanjut mengenai akad-akadnya karena reksadana ini termasuk multi akad dan agak ribet. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini untuk perbedaannya sebenarnya ini kuncinya ini reksadana itu dia portofolio efek. Jadi dia sifatnya itu apa ya? Portofolio efek itu kayak gabungan dari beberapa efek gitu loh yang dipilih oleh manajer investasi. Nanti mungkin kalau ada waktu tak kasih contohnya. Nah, deposito itu tabungan, SPR, ORI ini jenis surat berharga ya atau obligasi, saham kan penyertaan terhadap perusahaan. Nah, untuk jatuh temponya itu kalau obligasi itu ya ini 2 tahun, 3 tahun, bisa 10 tahun juga ada. Deposito itu biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, reksadana sama saham itu nggak ada jatuh temponya. Kenapa nggak ada jatuh temponya? Nah, karena ketika kita memiliki sebuah reksadana, misal aku beli 100.000 reksadana hari ini, itu sampai kapanpun, ya kita tetap punya punya reksadana itu kalau kita nggak jual lagi reksadananya. Nah, tapi ya nanti nilainya bisa naik turun gitu. Tapi nggak ada jatuh temponya. Nah, saham pun begitu. Setauku itu saham itu juga bisa diwariskan. Jadi ini jadi nggak ada jatuh temponya. Kepemilikan selamanya. Gitu. Nah, terus kupon atau bunganya itu ini nggak usah jelas. Jadi intinya kalau obligasi itu punya bunga, deposito ada bunga, atau kalau di syariah bagi hasil ya. Nah, kalau reksadana sama saham itu dia tidak ada kupon dan tidak ada bunga. Nah, terus untungnya dari mana? Kalau reksadana itu namanya nanti untungnya dari eh, selisih harga jual dan selisih harga beli atau capital gain. Gitu. Nah, kalau saham ya untungnya dari capital gain dan dividen. Ini dividen, itu ini nggak dapat dividen ya. Reksadana itu ada tetapi jenis tertentu. Jadi nanti itu sebenarnya ada jenis-jenis reksadana, ada reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana eh, campuran, reksadana apa pendapatan tetap. Nah itu nanti ada jenisnya. Nanti tak liatin langsung di website aja. Di sini saham itu juga pasti ada dividen. Ya mungkin bisa dibaca sendiri aja kalau itu. Nah ini yang penting itu kan kita membahas sebenarnya fikih muamalah. Kalau dari aku sendiri sebenarnya untuk fikih muamalah ini menurutku yang perlu dipahami adalah yang pertama itu
sebenarnya kalian bisa paham apa itu reksadana. Dan yang kedua, bisa paham bedanya reksadana syariah dan non syariah. Itu aja sih sebenarnya kalau secara garis besar. Karena untuk nanti mekanismenya itu emang agak rumit. Tapi setidaknya paham itu dulu. Nah, bagaimana perbedaannya? Yang pertama, reksadana syariah dan non syariah dari sisi pengelolaan. Nah, kalau reksadana syariah itu jelas dikelola sesuai prinsip syariah. Dan kalau yang non syariah itu dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah, ya. Jadi bebas lah mau dengan apapun. Nah, prinsip syariah itu apa? Nanti ada di belakang. Prinsip syariah itu ya sesuai dengan Quran dan hadis. Dia nggak boleh horor, nggak boleh riba, nggak boleh apa itu. Nah, kalau portofolio, isi portofolio, kalau reksadana syariah. Jadi isi portofolio itu apa sih? Itu yang sebelum mungkin ini masih awam ya portofolio itu apa. Jadi sebenarnya portofolio itu adalah kan tadi kan reksadana itu kan uang dari masyarakat yang kecil-kecil dikumpulkan oleh manajer investasi. Nah, setelah itu kan diinvestasikan lagi. Nah, diinvestasikan kemananya itu namanya portofolio. Misalnya ke saham syariah, berarti reksadana manajer investasi itu investasi ke saham syariah. Nanti dipilih perusahaan apa aja yang prospek dari dana-dana yang sudah dikumpulkan dari nasabah-nasabah tadi atau investornya. Nah, jadi manajer investasi untuk reksadana syariah hanya bisa berinvestasi di efek syariah. Misalnya saham syariah, suku, deposito syariah. Gitu. Nah, kalau reksadana non syariah itu bisa di mana saja. Bisa yang syariah, non syariah, terserah. Nah, di reksadana syariah itu, nah karena ini sebenarnya ini berurutan. Karena tadi dia harus di efek syariah, otomatis jika tidak ternyata manajer investasi lalai gitu loh, terus masuk ke efek yang non syariah, nah nanti ada namanya pembersihan kekayaan non halal, di cleansing, dipisahkan antara aset yang syariah dan non syariah. Nah yang bisa dibagikan kepada investor adalah yang syariah. Kalau non syariah jelas nggak ada. Nah, terus di reksadana syariah itu wajib dikelola oleh profesional yang mengerti kegiatan yang dilarang berdasarkan prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini menurutku sekarang itu profesional di apa ya bidang investasi syariah itu masih belum banyak. Jadi mungkin kalau nanti prospek kedepannya dari ekonomi Islam ini, kalau kalian minat itu bisa mengambil ini di nanti saham syariah itu di namanya apa ya, bursa efek syariah. Nah, itu. Nah, kalau non syariah ya profesional yang mengelola tidak wajib mengerti kegiatannya, bebas lah. Nah, DPS itu apa? DPS tadi Dewan Pengawas Syariah. Jadi diawasi oleh DPS. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini fatwa reksadana syariah. Jadi fatwa reksadana syariah itu sudah tak sebutin di awal tadi juga. Itu DSN nomor 20 tahun 2001. Nah, ini yang penting ini. Jadi mekanisme operasional dalam reksadana syariah secara garis besar itu ada dua akad. Yang pertama itu akad wakalah antara pemodal dengan manajer investasi. Kenapa akad wakalah? Karena kita itu mewakilkan uang kita untuk dikelola oleh manajer investasi. Nah, nanti setelah dikelola itu hasilnya nanti ada beberapa bagian yang digunakan untuk manajer investasi. Nah, nanti antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Nah, mudharabah itu ya bagi hasil kan pengguna. Tetapi ini sebenarnya tergantung nanti investasinya di mana. Nanti tak jelasin di skemanya. Nah, karakteristik sistem mudharabah adalah yang pertama adalah pembagian keuntungan antara pemodal yang diwakili oleh manajer investasi. Jadi pemodal itu diwakili manajer investasi ya dengan akad wakalah tadi. Dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil. Dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Nah, jadi manajer investasi ini itu
Ya cuma yang penting muterin uangnya, tetapi dia nggak menjamin bahwa ada pendapatan atau keuntungan pada pemodal atau pada ya pengguna reksadana gitu. Nah, tetapi ya pastinya manajer investasi kalau ingin dipercaya ya harusnya menghasilkan keuntungan pada pemodal gitu. Nah, pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Jadi misalnya nih, aku nanam reksadana 10.000. Nah, ya berarti resikonya itu sebesar 10.000 itu enggak. Nanti kalau misalnya reksadananya bangkrut ya kita nggak menanggung yang lain. Untuk hasil dari reksadananya gagal ya kita nggak menanggung resiko yang lain. Kita ya cuma kehilangan 10.000. Nah, terus ketiga, manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya. Nah ini jadi manajer investasi sebagai yang memutarkan itu nggak nanggung kerugian karena ya itu kan uangnya orang banyak gitu. Nah ya udah itu jadi ini apa berhubungan dengan poin B ini bahwa pemodal itu yang menanggung risiko dan manajer investasi tidak menanggung risiko gitu. Tapi ya karena balik lagi ke tadi yang tak omongin, kalau manajer investasi itu mau dipercaya ya harusnya dia apa menjalankan tugasnya dengan baik dengan memberikan keuntungan pada investor gitu. Kan nggak mungkin kan kita mau investasi misal nanti udah kelihatan apa reksadana itu nilainya turun terus. Nah, gitu yang penting kita jangan investasi di situ lah. Untuk di reksadana mosok malah turun gitu. Nggak bagus. Nah, Zik, sebelumnya hmm, ada yang bertanya nih dari hmm. Anissa Rahmania. Zikri mau tanya, di reksadana syariah setelah cleansing itu dana yang non halal itu diapain ya, Zik? Ini ya ada di sini. Ini nanti tak jelasin sebenarnya tapi tak jawab secara eh, singkat dulu ya. Jadi ini dana yang dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat ya dan ya dana sosial lah kayak biasa itu di bank syariah juga ada non halal nanti masuk dana sosial biasanya. Oh, berarti kayak dana CSR gitu ya, Zik ya? Ya mungkin seperti itu. Dan tapi ya harus dilaporkan ini juga secara transparan gitu. Itu ya. Nah, ini tak lanjut ya atau gimana? Iya, dilanjut, Zik. Katanya Oke. Anissa, makasih, Zikri. Oke. Nah, jadi prinsip-prinsip umur reksadana syariah itu gimana? Yang pertama, transaksi investasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Ya, karena udah jelas ya tadi bahwa manajer investasi itu menanggung uangnya si investor. Nah, dia ya jelas harus hati-hati investasinya. Nah, yang kedua, tidak boleh melakukan spekulasi. Ini udah di Islam ini udah pasti kalau ini. Nah, yang ketiga, hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal. Tafrikul halal minal haram. Memisahkan halal dari yang haram. Tuh. Yang keempat, tidak melakukan najisi, penawaran palsu, bayar makdum, short selling, menjual barang yang belum dimiliki, dan insider trading, memakai informasi orang dalam untuk mengambil keuntungan dari transaksi. Ya intinya ini sebenarnya telah jelasin kemarin di bursa efek bahwa ya sama reksadana syariah ya prinsipnya nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh eh, apa ya dilarang oleh DSN MUI, dilarang oleh agama. Nah ini multi akadnya tentang. Nah, jadi gimana sih akadnya tadi? Akadnya dari reksadana syariah. Yang pertama ini dari investor. Investor itu mewakalahkan uangnya ke manajer investasi. Nah, uang investor itu nanti disimpan di bank kustodian namanya. Bank kustodian itu bank yang menyimpan uang investor yang hitung nantilah. Tuh. Nah, setelah disimpan di sini, terus nanti kalau manajer investasi ini diberikan ke manajer investasi uangnya. Nah, sama manajer investasi ini kenapa akad bayi? Karena nanti sama manajer investasi itu
belikan saham, deposito, obligasi itu tergantung terserah manajer investasinya yang mau dibelikan apa aja ke broker. Broker itu istilahnya ya apa ya bahasa gampangnya agen penjualan inilah agen penjualan saham, agen penjualan deposito, agen obligasi itu. Nah, itu dijual, dibeli sama manajer investasi. Dia beli saham, beli obligasi, di deposito. Nah, transaksi yang kanan ini terjadi di pasar modal. Jadi kan udah jelas ya tadi itu sebenarnya itu konsepnya reksadana itu kan memfasilitasi investor yang pertama yang uangnya nggak banyak, yang kedua yang nggak punya waktu untuk berkecimpung di pasar modal. Nah, nanti diwakili oleh manajer investasi. Tuh. Nah, tadi kan udah sampai ini ya, ini BAI. Nah, nanti setelah beli ini, beli di broker, broker itu mewakilkan dari emiten, bank syariah, pemerintah yang punya saham, deposito, obligasi itu siapa? Emiten, bank syariah, pemerintah misalnya. Tuh. Nah, setelah hasil setelah dibeli, ini kan jadi milik manajer investasi. Nah, ini akadnya pakai musyarakah kainan, itu kalau saham, mudharabah kalau deposito. Ini kalau obligasi itu bisa mudharabah, bisa ijaroh, nanti tergantung obligasinya. Nanti tak jelasin di suku di bab suku. Nah, tetapi umumnya ini ya mudharabah musyarakah loh. Nah, nanti hasilnya itu hasil dari investasi ini kembali ke manajer investasi. Nah, otomatis asetnya manajer investasi yang mewakili investor itu naik. Itu atau dari hasil dari investasi ini itu. Begitu ya. Nah, ini. Manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Nah, ini gimana? Jadi ya manajer investasi itu harus mau menginvestasikan uang-uang yang ada dari pemodal ya itu sesuai kepentingan pemodal. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di awal. Misal, reksadananya itu nanti dikasih di reksadana syariah. Yang pertama harus di syariah, yang kedua harus di misalnya harus di saham. Berarti ya nanti manajer investasi harus memutarkan uangnya itu hanya di saham saja. Itu sesuai dengan ketentuan awal. Nah, ini tugasnya Bank Pusodian itu tadi menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung nilai aktiva bersih per unit penyertaan dalam reksadana syariah untuk setiap unit bursa. Nah, yang ketiga, atas pemberian jasa dalam mengelola investasi dan penyimpanan dana, manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari nilai aktiva bersih reksadana syariah. Jadi gini, ini kan tadi uangnya investor, itu jadi aktivanya manajer investasi. Nah, misalnya 1 miliar deh. Misalnya ini uang investor itu dikumpulin 1 miliar jadinya. Nah, 1 miliar itu sama manajer investasi dibeliin saham, deposito, obligasi. Nah, itu menghasilkan misalnya 20% lah dari 1 miliar. 200 juta. 200 juta ini dapat 200 juta. Balik ke manajer investasi 200 juta. Nah, 200 juta ini nggak langsung jadi asetnya investor itu nggak langsung jadi 1,2 M, tapi nanti dikurangi oleh biaya manajer investasi dan bank kustodian dulu. Misalnya manajer investasi mintanya 50 juta, bank kustodian 50 juta. Nah, jadi ya asetnya investor yang tadinya 1 M jadi 1,1 M gitu. Mekanismenya begitu. Jadi reksadana syariah itu ya sebenarnya reksadana itu kalau untungnya itu nggak banyak, tetapi resikonya itu lebih kecil lah dibanding saham dan lain-lainnya. Karena kita harus bayar manajer investasi juga dan bank itu. Nah, kalau manajer investasi atau bank yang tidak melaksanakan mandat sesuai dengan ini prospektus dan dianggap lalai, maka manajer investasi atau bank kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan. Jadi kalau
kalau misal udah sesuai prospektus, maksudnya sesuai perjanjian itu kerugiannya ya nggak ditanggung manajer investasi. Tapi nanti kalau kalau nggak sesuai, nah itu baru ditanggung manajer investasi. Nah, bagaimana sih penentuan atau pembagian hasil investasinya? Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Jadi sesuai dengan kepemilikan modalnya. Yang kedua, hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal. Nah, ini sehingga harus melakukan pemisahan atau tafrik al halal min hal haram. Nah, penghasilan investasi itu dapat diterima dari yang pertama dari saham. Saham kan penghasilannya dari dividen dan capital gain. Itu baca sendiri aja ya. Terus obligasi itu bisa dari bagi hasil atau tergantung obligasinya sih. Bisa bagi hasil, bisa suku, bisa ujroh. Nah, nanti ada di bab selanjutnya aja deh. Nah, terus ini surat berharga pasar uang itu bagi hasil, deposito juga bagi hasil. Nah, perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan itu dilakukan oleh bank kustodia. Jadi setelah hasilnya ini ada, itu misal dicek sama bank kustodia yang halal yang mana, yang haram yang mana. Nah, nanti yang haram itu dikeluarkan. Dan setidaknya setiap 3 bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional. Jadi setelah 3 bulan sekali itu melakukan laporan lah kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional itu dananya berapa gitu, yang halal berapa, yang non halal berapa. Tapi ya seharusnya kalau dia manajer investasi syariah, dia ya harusnya 100% halal. Nah, hasil yang harus dipisahkan yang dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat. Ini kan dana sosial. Ini yang tadi ditanyai Nisa Rahmania kalau nggak salah. Tuh. Nah, jadi ini habis ini materinya selesai. Mungkin bentar tak kasih contoh ya gimana sih reksadana itu. Kelihatan nggak nih? Kelihatan kan? Iya, kelihatan Zik. Oke. Oh, reksadana itu gini. Nah, ini ya. Nih, jadi reksadana ini ada namanya gini, produk-produk dari manajer investasi. Atau ya ini kayak manajer investasinya. Nah, misal aku mau ke reksadana, nah ini ada jenis reksadana itu nih. Reksadana pasar uang, pendapatan tetap, saham, campuran. Ini aku maunya yang syariah ya. Syariah. Terus aku maunya reksadana misal saham ya. Nah, kita cari. Nah, ini ada 19 reksadana. Misal aku mau yang asetnya sekarang paling besar. Nah, ini Manulife, syariah, sektoral, kelas A. Nah, ini ya nanti kalau aku beli ya ini tinggal beli di sini. Misal aku mau beli 100.000 gitu. Ya udah nanti kita berarti punya 100.000. Nanti otomatis menambah nilai aktiva bersihnya ini. Ya jadi nilai aktiva bersih ini apa? Ini adalah jumlah keseluruhan uang yang dimiliki oleh investor di manajer investasi setelah dikurangi biaya dari manajer investasi dan bank kustodian tadi. Nah, kita lihat nih. Nah, ini namanya prospektus itu kayak gini atau tadi yang tak sebut di sini nih. Yang ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Itu kayak gini. Nih, jadi ada portofolionya. Dia prospektus tuh dia invest di mana aja. Oh, yang pertama tadi dia ini kan reksadana saham ya. Nah, reksadana saham berarti dia investnya di saham. Nah, terus saham apa aja yang dia investin pas Mei ini? Dia invest di Astra, di Chandra, di Telkom, di Unilever, United Tractor. Begitu.
Ini nggak bisa. Ini turun, dia asetnya turun ya karena COVID ya ini sebenarnya. Itulah ya intinya begitu reksadana itu kayak gini. Jadi kalian kalau secara gampangnya kalau kalian sebagai investor tinggal beli, nanti sama manajer investasi diputerin, nah, kalian terima jadilah nanti asetmu naik berapa. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain? Ya, silakan teman-teman bisa langsung di-unmute kalau mau tanya langsung atau bisa tulis di room chat. Mungkin sambil nunggu sekitar 1 menit atau 2 menit gitu ya, Zik. Ini mungkin masih diketik pertanyaannya. Oh ya, Zik mau tanya, itu Zikri tadi kan kayak udah mahir banget tuh di reksadana. Dari kapan sih mulai terjun di reksadana, Zik? Oh, enggak terjun ya, aku cuma Oh, cuma enggak. pernah cuma pernah sekali beli di HP itu pakai bibit 100.000, cuma apa ya? eh Pas itu lihat iklan itu kan di Instagram kan mungkin ada orang ya yang pernah lihat bibit itulah. Itu Kalau terjun investasi mati bro. terus ya Apa? udah Apa, Bimo? nyoba. Nggak jadi. Ih, Bimo nggak boleh gitu. Ya mungkin ada yang mau ditanyain. Ada nih, Zik. Melananda. Zik, manajer investasi itu dapat fee dari mana ya? Apakah diambil dari dana investor? Ya. Tadi kan udah sempat tak bilang ini. Jadi kan gini, jadi manajer investasi kan gini, yaitu kan dapat uang dari investor untuk diputerin kan. Nah, hasil puterannya itu nih yang misalnya tadi ya ini investor 1M ya, 1M. Nah, sama manajer investasi diputerin ke misalnya saham lah. Nah, hasil dari pemutaran di saham itu dapat 200 juta misalnya. Nah, ya itu manajer investasinya itu dapat dari eh, berapa persen dari 200 jutanya. Misal dia 20% dari hasil investasinya, berarti berapa? 1/5 dari 200 juta, 40 juta. Nah, jadi ya dapatnya dari hasil investasinya itu. Itu. Jadi hasil investasi itu nggak seluruhnya buat investor, tetapi nanti dibagi untuk manajer investasi, pengkustodian, dan investor. Kan bisa dipahami? Oke, makasih katanya Zik. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Hanifah. Sama-sama. Di kontrak kuliah Fikmul itu ada subbab keputusan Bahsul Masail NU, Zik. Boleh dibahas sekalian nggak? Oh, Basul Masail. Itu sebenarnya ya hukum ya. Misalnya gimana ya? Oh ini. Malah belum lihat itu kontrak kuliah. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya nanti ada sekiranya materi-materi yang dirasa kurang, belum disampaikan, bisa langsung disampaikan aja. Biar nanti bisa langsung dijelasin, ditambahin sama Zikri. Iya, iya benar-benar. Soalnya ini aku sebenarnya jujur aja aku ya belum terlalu bukan menguasai ya, belum terlalu tahu malah kalau reksadana itu gimana. Karena ini kan kalau yang kemarin kan materi kita yang kemarin itu kan perbankan itu kan udah sering kita pakai, kita sering lihat. Nah, kalau reksadana, saham dan suku itu kan eh, jarang kita lihat gitu, jarang kita ketemu bertemu langsung lah. Dia agak rumit. Hmm. Ini terlihatnya NU. Tentang. Oh ini berarti. Saya bentar tak. Sama kok sama itu. Sama apa? Sama TSN MUI hampir sama ini. Nih, intinya ini.
Kan tadi udah ada juga. Ya intinya boleh menurut Basul Mas LLU. Selagi tidak melanggar syariat, tadi tidak dilakukan di perjudian, pelacuran, pornografi, makan minuman dan haram, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain. Tuh. Kan ini tak masukin ke copy aja, nanti bisa dibaca. Dan mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Jadi kalau keputusan Basul Mas LLU ya karena aku nggak tahu ya apa ya itu tadi lihat di webnya itu aja, tapi dari yang tak baca tadi tak simpulin menurut NU juga boleh gitu. Dan ya sesuai dengan ketentuan MUI juga sama, dia harus eh, apa harus investasi di produk yang efek syariah, dia harus ke perusahaan yang tidak menjual produk haram dan lain-lain gitu. Kan gimana mau ditanya lagi? Ayo, silakan teman-teman. Atau mungkin ada materi yang dirasa kurang-kurang. Iya, silakan Haris. Mau langsung ngomong aja, bisa langsung di-unmute. Oh, ngetik. Ngomong nggak apa-apa sih, Riz. Malu kalau ngomong. Oh, lagi puasa. Wah, baru tahu ada puasa ngomong. Malam-malam puasa. Puasa malam, Masya Allah. Haris sangat suka puasa. Sampai malam pun puasa. Ya, banyak yang tanya aja biar kita aku dan kalian juga nambah ilmu gitu. Betul, betul, betul. Nah, kalau cuma dengerin tok kita juga bosan ya. Ngantuk ketiduran nanti. Iya. Mana itu ada pertanyaan belum? Ada ini yang ada dari Ulfa, ada dari Haris. Kalau dari Oke. Ulfa, oh, Ulfa nanya loh, ini udah tahu materi ini sampai pariwisata belum, Ulfa? Jadi ada 3 bab. Hari ini, Belum. tutor kali ini kita belajar 3 bab. Yang pertama reksadana, yang kedua sukuk, dan yang ketiga ini pariwisata. Kita baru sampai bab ke-12 ini, yang reksadana ini baru pertama. Jadi nanti yang pariwisata itu di materi terakhir, di bab terakhir, bab ke-14. Pertanyaan dari Haris, bank kustodian sama emiten atau bank syariah itu harus satu tempat atau boleh beda? Bank kustodian sama emiten ini. Itu Bank beda. kustodian. Ini ya berarti bank kustodian sama emiten. Tak jawab ya. Itu beda, udah beda. Bukan sama. Jadi bank kustodian itu ya tempat penyimpanan eh, aset-aset dari investor. Nah, nanti setelah itu sama manajer investasi, aset-aset yang ada di bank kustodian ya diambil juga, terus diinvestasikan di emiten dan bank syariah. Jadi ini udah dua hal yang berbeda gitu loh. Di sini dari investor dan ini nanti berhubungannya sama manajer investasi, bukan berhubungan sama investor. Gitu. Mungkin yang bisa ditekankan lagi adalah yang di bawahnya emiten itu, bank syariahnya itu bukan berperan sebagai pelaku dari reksadana, tapi sebagai pengguna dari investasinya gitu. Oh iya iya ya. Jadi gini ya. Mungkin ini ya. Jadi bank syariah di sini itu bukan bank kustodian, beda. Jadi ini beda, beda. Jadi ini emiten bank syariah ini dua hal yang berbeda. Nah, bank syariah itu kenapa di sini? Karena dia adalah yang menerbitkan obligasi. Obligasi salah salah. Menerbitkan deposito, deposito. Jadi kita lihatin lah. Yang kemarin materi penghimpunan dana itu kan hmm, jadi kan deposito itu kan yang menerbitkan bank syariah. Nah, itu makanya bank syariah di sini dia menerbitkan
Deposito nanti diwakalahkan ke broker untuk dijual ke manajer investasi itu depositonya. Itu mungkin kalau masih bingung ya tanyain lagi aja. Mana? Haris nanya lagi, berarti bank kustodian itu hanya untuk menyimpan aset ya, bukan seperti bank syariah. Ya, beda-beda. Saya tak contohin lagi bank kustodian itu. Jadi kalau Senang Kepu, cara gampang buat ngebedainnya, bank kustodian itu yang mengelola reksadana, dan bank syariah itu adalah yang mendapatkan aliran dana. Gimana ya? Yang menggunakan dana investasi tersebut dengan cara deposito syariah. Nah, tapi bank kustodian itu juga biasanya juga miliknya bank-bank Bank besar itu, event. bank BRI. Tapi yang syariah itu bank kustodian baru bank syariah mandiri. Tetapi ini Hmm. beda-beda fungsi loh bank syariah mandirinya tadi ya. Yang di sini sama yang kustodian. Hmm. Jadi dari kedudukannya itu udah ada pemisahannya gitu ya, Zik ya? Jadi kayak unit usahanya lah. Di bank mandiri syariah punya unit usaha yang khusus bank kustodian. Nah, berarti dia itu di situ dia nyimpan punyanya investor yang berinvestasi di reksadana. Oke, gimana Haris? Atau mungkin mau diulangi penjelasannya? Udah Atau belum? mungkin Haris sih belum jawab. Oh, nih. Tapi boleh satu bank antara nyimpen aset sama yang ngalirin duit itu. Maksudnya mungkin yang menggunakan, yang menyimpan asetnya sebagai bank kustodian sama yang menggunakan dana investasi itu. Iya bisa, tapi kan dia itu tuh udah beda fungsi gitu loh. Maksudnya nanti kayak beda apa ya? Ya dia satu perusahaan tapi beda fungsi gitu. Di bank kustodian itu bank yang khusus menyimpan efek-efek, bukan terus bank kustodian itu nyimpan tabungan itu juga enggak. Oke, katanya Haris sudah paham, Zikri. Oke, Makasih. sama-sama. Terima kasih juga ya atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin tak lanjut dulu ya. Sudah setengah 9. Iya, Udah setengah jam suku. Pariwisata syariah 10 menit. mantap. Cepet ya. Ya, pariwisata syariah cuma dikit saja. Nah, yang ini suku ini pakai yang mana? Jangan. Kemarin aku udah bulut yang mana. Nah, ini aku nyari di internet. Ya, jadi sekarang kita membahas mengenai suku. Suku itu berasal dari bahasa Arab kalau tunggalnya atau jamaknya suku yang berarti sertifikat. Nah, sertifikat apa itu? Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, menurut AOV, suku adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang tangible, manfaat dan jasa, kepemilikan aset atas suatu proyek atau kepemilikan dalam aktivitas investasi suku. Jadi walaupun suku itu sering disebut obligasi syariah, tetapi suku bukan surat hutang syariah, tetapi dia adalah sertifikat yang memiliki nilai. Nah, itu nilainya itu bisa nilai atas aset, bisa nilai atas manfaat atau jasa, bisa nilai atas proyek. Nah, kalau menurut fatwa DSN MUI tahun 2004, obligasi syariah adalah suatu surat berharga berjangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk
eh, membayar pendapat kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, atau fee. Nah, kenapa itu atau? Karena ada beberapa jenis suku atau obligasi syariah. Yang pertama, bagi hasil itu didapatkan dari suku mudharobah dan musyarakah. Margin itu didapatkan dari suku istisna, salam, murabahah. Fee itu didapat dari suku ijaroh. Nah, jadi yang perlu kalian pahami di sini itu juga eh, itulah akad-akad yang dasar itu kalian harus hafal. Kayak misal ijaroh itu apa, darubah itu apa, terus musyarakah itu apa, terus murabahah itu apa. Nah, itu termasuk akad apa? Misal mudarobah itu akad bagi mudarobah, musyarakah itu bagi hasil. Terus murabahah, salam, istisna itu akad jual beli. Nah, berarti keuntungannya itu margin. Nah, terus ijaroh itu akad sewa, berarti keuntungannya adalah fee. Nah, serta nanti membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, jadi kalau dari sisi luar itu obligasi syariah atau suku dengan obligasi biasa itu hampir nggak kelihatan bedanya. Tapi kalau udah kita bedah itu dalamnya itu eh, lebih rumit obligasi syariah atau suku. Zik, sebelum lanjut nih, ada pertanyaan Boleh, boleh, boleh. dari Adon. Berarti kepahaman kita selama ini yang kita anggap bahwa sukuk itu surat utang syariah itu salah dong? Eh, ya, bisa dibilang Sarah. Tapi kalau dia itu disebut surat utang syariah itu karena dia itu apa ya kayak modifikasi dari surat utang konvensional gitu. Karena kalau dari luar itu sama kelihatannya. Oh, gitu. Gimana, Adon? Sama nih si Amri mau minta tolong. Zik, boleh tolong diulang lagi nggak yang macam-macam sukuk sama akad-akadnya? Nanti ada babnya sendiri. Maksudnya ada di PowerPoint-nya nanti ada kok. Oh, Bisa nanti. oke. Ulangnya jadi nanti aja ya. Tenang-tenang ya. Berarti tenang aja nanti bakal dikupas semuanya macam-macamnya akad-akadnya. Kalau akadnya mungkin hanya beberapa aja ya. Nanti tak skemanya. Tapi kalau macam-macamnya nanti semua tak jelasin insya Allah. Iya. Oke. Nah, jadi suku itu apa karakteristiknya? Yang pertama, suku itu merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak atas manfaat aset tersebut. Jadi bisa kepemilikan asetnya atau bisa berupa kegunaan dari asetnya. Nah, terus bedanya sama saham apa? Kan saham juga bukti kepemilikan. Nah, bedanya kalau saham itu kan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Nah, kalau suku itu bukti kepemilikan suatu aset. Jadi dia itu suatu aset di perusahaan tersebut. Nah, pendapatannya itu berupa imbalan, kupon, itu ujroh, bisa disebut ujroh atau fee, margin, dan bagi hasil. Sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Terbebas dari unsur riba, goror, termaisir. Nah, penerbitan itu nanti melalui special purpose vehicle. Apa itu special purpose vehicle atau SPV? Itu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menerbitkan dan mengurusi suku lah itu. Jadi SPV itu khusus. Nah, yang ini yang paling penting memerlukan underlying aset. Nah, karena kan sudah jelas namanya kan bukti kepemilikan suatu aset. Jadi harus ada underlying aset atau aset yang mendasari penerbitan suku tersebut. Bisa underlying-nya itu bisa berupa aset, bisa berupa manfaat aset, bisa berupa proyek dan kawan-kawan. Jadi harus sektor real gitu. Nah, penggunaan dananya itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Jadi suku itu setelah dikumpulkan, misal dananya terkumpul itu harus digunakan untuk kegiatan yang sesuai syariah. Tuh. Tapi untuk yang beli suku itu bisa dari konven, bisa dari syariah juga. Sama.
Nah, pihak dalam penerbitan suku yang pertama ada obligor. Obligor itu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal suku yang diterbitkan sampai jatuh tempo. Nah, jadi dia yang menerbitkan. Bukan penerbitkan, tapi maksudnya yang membutuhkan uang lah istilahnya. Nah, yang SPV ini baru nanti yang menerbitkan suku. Nah, dia sebagai counterpart pemerintah dalam transaksi permalihan aset. Nah, itu nanti ada di apa ya skemanya itu sebenarnya. Bertindak sebagai wali amanat trustee untuk mewakili kepentingan investor. Dia juga sebagai wakil kepentingan investor. Nah, investor itu ya pemegang suku yang dia udah membeli sukunya. Nah, ini kepentingan suku dan obligasi. Suku ini penerbitnya sama ya, bisa pemerintah, bisa koperasi dua-duanya. Nah, sifatnya kalau suku itu sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas suatu aset atau investasi. Nah, jadi dia bukan instrumen pengakuan utang. Gitu. Jadi yang dinilai itu bukan uangnya, tapi yang dinilai itu asetnya nanti. Nah, terus penghasilannya itu imbalan bagi hasil margin tergantung sama akadnya. Nah, obligasi itu bunga, kupon, capital gain. Nah, suku itu jangka waktunya biasanya lebih pendek dan menengah. Kalau obligasi itu menengah dan panjang. Tuh. Terus underlying aset kalau suku perlu, kalau obligasi nggak perlu. Price itu market price, obligasi ya market price ya harga pasar lah, sama. Nah, suku itu bisa dibeli syariah dan konvensional. Tapi obligasi seharusnya hanya dibeli oleh investor konvensional. Tapi kan masih ada orang Islam yang beli obligasi juga masih ada. Nah, pihak yang terkait ada obligor, SPV, investor, trustee. Obligor tadi udah jelasin. Nah, ini mungkin trustee aja ya. Trustee itu wali amanat. Nah, kalau obligasi ya sama. Obligasi ya cuma dua. Dia dari obligor atau penerbit langsung ke investor, nggak melalui SPV dan nggak melalui wali amanat. Langsung. Nah, suku penggunaan dananya harus sesuai syariah, obligasi bebas. Itu aja. Jenis-jenis suku. Nah, jenis-jenis suku itu ada. Nih. Jenis suku yang pertama, jenis suku mudharabah. Jadi mudharabah itu perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak. Dengan pihak pertama menyediakan modal, dengan pihak lainnya menjadi pengelola. Dengan bagi hasil dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Nah, ini mudharabah. Tak liatin skemanya. Kalau mudharabah masih gampang skemanya. Ini dari PPT Pak Bayu. Nah, ini. Jadi kalau yang mudharabah itu gini, ini pemodal itu yang beli suku itu sebagai sohibul mal. Dia yang modali. Nah, terus mudharib itu sebagai uh, issuer atau sebagai yang butuh suku. Nah, itu pemodal itu nanti beli suku kan. Nah, sukunya itu sebagai modal kegiatan usaha. Nah, issuer yang mengelola usaha ini. Nah, setelah dikelola usahanya itu pendapatannya dibagi hasil ke issuer atau ini di sini Indosat ya. Indosat itu sebagai issuernya penerbit suku dan kembali ke pemodal juga. Terus di akhir waktu modalnya itu dikembaliin lagi dari issuer ke pemodal gitu. Jadi misal sohibul malnya 1 juta. Nah, 1 juta itu digunakan untuk kegiatan usaha. Nah, ternyata kegiatan usahanya ini menghasilkan untung 500.000. Nah, bagi hasilnya misal 50-50. Berarti 250-nya balik ke pemodal, 250-nya balik ke issuer atau penerbit. Nah, terus 1 jutanya yang tadi itu balik lagi dari issuer ke pemodal.
itu suku mudharabah. Nah, itu aku hanya jelasin yang mudharabah saja. Yang musyarakah itu intinya dia sama, tapi keduanya itu ikut turun modal lah. Menggabungkan duanya itu dua-duanya punya modal. Jadi selain dari uang suku, dari uang perusahaannya juga ada. Nanti dibagi hasil lagi. Tuh. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa dua akad ini apa kan ini akad investasi. Nah, berarti kalau di suku karena dia memerlukan underlying, nah underlyingnya itu proyeknya harus jelas, proyek mudharabahnya itu apa, proyek musyarakahnya itu udah jelas harus apa. Misal kalau yang kayak tadi ini mana? Yang Indosat ini dia proyeknya itu pendapatan satelit kan, internet. Jadi proyeknya ini satelit internet itu. Nah, ini suku yang investasi. Nah, ini yang bersifat sewa. Akad ijarah, sebuah kontrak di mana satu pihak bertindak sendiri atas wakilnya menjual, menyiapkan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan aset. Nah, tapi akad ijarah di suku itu gak semudah penjelasan itu. Nah, jadi ini mungkin tak jelasin pakai omongan aja ya, karena kalau tak jelasin pakai skema itu agak susah. Jadi kalau akad ijarah itu gini, saya cari perumpamaan yang mudah. Misal aku itu sebagai penerbit, aku sebagai orang yang butuh uang. Nah, berarti aku menerbitkan suku ya. Nah, itu kan harus ada underlying aset. Nah, misal underlying asetnya itu laptopku. Laptopku itu jadi underlying asetnya. Nah, laptopku itu 5 juta. Udah 5 juta. Terus laptopku itu tak jual ke investor. Nah, investor itu aku menerbitkan suku. Nah, sukunya itu dengan dibawahi laptopku itu. Nah, suku itu dibeli sama investor 5 juta tadi. Nah, berarti laptopku itu jadi milik si investor. Nah, tetapi investor nanti itu menyewakan laptopku tadi yang udah dijual ke aku lagi. Nah, oleh karena itu investor kan aku kan harus bayar ujroh ke investor. Nah, itu berarti aku bayar. Nah, terus katijarohnya itu di situnya itu. Nah, nanti setelah terakhir itu uangnya investor yang buat beli tadi itu yang 5 juta awal itu tak kembaliin lagi. Aku beli laptopku lagi 5 juta. Itu gampangannya gitu. Mungkin ya agak rumit sih. Nah, ini yang 3 akad Zik, ini. Zik, sebelumnya dari tadi Hanifah udah nanya, pendapatan yang dibagi hasilkan itu nanti juga dibagi di akhir periode atau gimana ya pembagiannya itu? Per bulan. Setauku Per per bulan. bulan. Ya per periode lah, nggak terus akhir periode gitu. Ya Pendapatan. mirip sama obligasi lah, tetap nggak terus akhir periode baru dibayar. Kayak gitu lama banget dong, tiap bulan tetap kan. Oke. Tiap bulan atau tiap tahun lah paling nggak. Oke, makasih Zik. Monggo dilanjut. Oke, nah ini ada 3 akad ini. Ini akad jual beli ya. Akad salam, istisna, murabahah. Ini akad jual beli. Nah yang mau tak tekanin di sini, suku yang investasi dan ijarah tadi itu bisa diperjualkan di pasar sekunder. Jadi setelah misal aku beli suku ijarah, nah aku itu bisa jual suku ijarahku ke orang lain. Nah tetapi kalau yang akad murabahah istisna salam itu tidak dapat diperdagangkan karena dia itu kontraknya itu udah jual beli itu dari awal sama kita. Itu nggak bisa kita jual belikan lagi. Gitu. Nah, risiko dari suku itu ada risiko tingkat pembalian yang maksudnya mungkin nanti kuponnya berapa, mungkin lebih kecil atau gimana. Nah, terus risiko kredit itu risiko apa? Risiko default itu ya risiko gagal bayar lah. Itu pasti tetap ada. Nah, walaupun nanti
Kalau suku itu pasti ada underlying asetnya. Nah, risiko nilai tukar sudah jelas, risiko tingkat harga jelas, risiko likuiditas itu apa? Risiko untuk mencairkan apa? Mencairkan dana dengan cepat gitu kan kalau suku nggak bisa, kita kan harus nunggu misal 1 tahun, 2 tahun baru dana kita yang 2 juta yang awal tadi bisa cair lagi. Gitu. Ketika risiko kepatuhan syariah. Ini perkembangan suku ini awal mulanya di Indonesia itu Indosat nilai 175 miliar. Nah, itu mungkin materi suku itu saja. Lebih banyak tanya jawab aja ya, soalnya aku juga harus banyak belajar ini enggak masih banyak yang perlu dipelajari juga. Itu gimana? Yuk, silakan Re, yang mau ditanya. Mungkin tadi ada beberapa penjelasan yang kurang jelas. Bisa langsung ketik di room chat atau langsung ngomong juga. Wow, bagus banget kalau bisa langsung ngomong. Biar suaranya di sini bukan cuma suara Zikri sama suara saya saja. Ya, monggo, monggo. Oh, mungkin aku mau nanya sih, Zik. Itu tadi kan ada issuer ya? Issuer sama SPV itu sama nggak sih? Issuer sama SPV. Oh, ini Shiva juga nanya ini itu nih. Iya. Ini mungkin karena ini kurang lengkap ininya yang tadi yang itu ya di Mudarobah tadi itu ya. Ini kan Nah, ya issuer itu. ini ya. Ya. Sebenarnya di tengah-tengahnya issuer sama SPV itu beda. Issuer itu dia itu dari apa ya? Nah, gimana ya? Bingung juga sih. Jadi gini, kan SPV itu kan sebenarnya tuh pihak yang menjadi apa ya penengah antara obligor dan investor. Jadi kan tadi obligor misal punya proyek mudharabah, itu dia request ke SPV untuk menerbitkan sukuk gitu. Gitu. Jadi issuer sama SPV ya ini jadi satu kesatuan lah. Tuh. Ya mungkin itu yang bisa tak jawab gitu aja. Oh, oke, Zik. Terus ada pertanyaan lagi dari Nisrina. Zik, tolong jelasin underlying aset tadi dong. Belum paham soalnya. Mungkin bisa dijelasin dengan bahasa yang lebih mudah dan pelan-pelan gitu, Zik. Oke, ya aku sebenarnya juga belum banyak, tapi kita langsung cari aja ya di sini. Tuh. Nah ini, jadi underlying aset itu objek yang jadi dasar transaksi penerbitan sukuk. Nah, misal negara butuh butuh uang eh, berapa ya? Misalnya butuh uang ini 43 triliun ya, underlying asetnya harus sekitar 43 triliun itu. Setahu aku gitu sih. Kayak tadi yang tak contohin, misal aku butuh uang 5 juta. Nah, aku underlying asetnya itu laptopku gitu loh yang tadi itu. Underlying asetnya itu laptopku. Itu gampangannya gitu. Gimana? Aku boleh ngomong aja nggak? Boleh, boleh Boleh banget, banget, wah. boleh Boleh banget. banget.
Tadi itu kan kamu bilang sih yang apa yang waktu dia di underlying aset itu yang di laptop itu kan. Nah, terus laptopnya itu kan dia dijual ke investor. Terus Hmm. investor itu kan ngebeli laptop itu kan. Terus Hmm. tapi setelah itu kok laptop itu tuh investor jual lagi ke kamu. Nah, aku tuh bingungnya kenapa underlyingnya itu tuh dijual lagi ke kamu. Tuh. Itu karena uang investor yang 5 juta awal harus kembali lagi di akhir. Oh, berarti kayak modal gitu tak apa gimana? Ya kayak obligasi kan kalau awal kita beli. Heeh. Nah, di akhir kan harus apa? Harus si apa? Penerbit obligasi kan harus bayar utang kita yang awal itu. Mm-mm-mm. Nah, utangnya itu dalam bentuk laptop gitu loh. Paham nggak? Oh, jadi tuh kayak ngembaliin modal apa ya, ngembaliin jaminannya lagi. Terus nanti kamu tuh ngebeli laptop itu lagi dah. Oh, ya rada agak agak paham, agak paham. Iya, Kak, Agnes, menerima kan. Zik Soalnya boleh aku boleh bayangin, ngomong nggak? Boleh. Kayak kalau Monggo. menurut aku ya, aku senangkepku nih. Jadi laptop itu kan Zikri ngejual ke investor, misalnya aku nih investornya. Laptop itu Zikri terbitkan sukuk dengan underlying laptop itu tuh maksudnya ketika aku beli, aku bukan membeli laptop itu, tapi aku membeli nilai manfaat dari laptop itu. Jadi nggak secara fisiknya aku beli, tapi nilai manfaatnya aku beli. Dan tapi Zikri kan masih menggunakan laptop itu. Jadi mm-mm. nilai Hmm. Oke. Gimana Roh? Halo. Kok terputus? Oh. Gak apa-apa rek ngomong rek yang mau ngomong rek. Kita buka room chatnya aja. Ya udah. Ini diskusi ya belajar bareng nggak apa. Empat tak bacain tak sih? Kak wes kita. Nah, wes. Wah, banyak ya. Itu yang dari si Muhammad Haris tuh. Sadir dari Haris. Haris itu Fisher itu yang butuh uang terus dia nerbitin suku. Nah, dan terbitnya harus melalui izin SEC. Nah, benar ini benar maksudnya kayak gitu. Haris ini udah benar ya. Jadi SPV itu sama issuer kayak gitu. Jadi suku ijarah itu kayak akad ijarah muntahiyah kita enggak. Secara garis besar itu sama, tetapi kalau dari skemanya beda. Nah, masalahnya itu skemanya jelimet banget ya. Aku tuh cuma dengerin itu dari YouTube. Zikre, maaf banget ke out. Iya, nggak apa-apa. Aku jadi nggak bisa lihat pertanyaannya deh. Maaf Zik, jadi merepotkan. Ya, nggak apa-apa. Bentar, tak. Masalahnya ya suku itu. Kalau kalian nanti itu suku ijaroh, suku mudarobah gitu tuh skemanya bisa beda-beda. Ini tak lihatin ini. Aku punya PPT yang ada banyak skemanya. Nah, ijaroh tuh ada sampai G. Jadi ada macam-macam gitu loh suku ijaroh juga. Nah, yang pertama. Oh, ini kalau disewakan ke pihak ketiga.
Nanti tak kirim di grup aja ya ini. Tapi kalau aku belum bisa jawab, terus skemanya itu paling gampangnya gimana, tapi ya paling gampangnya itu kayak yang aku omongin tadi. Underlying aset itu bisa disebut jaminan itu, ya bisa disebut gitu. Kalau kalau cara gampangnya bisa dibilang gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Tes tes. Yuk, gimana, Re? Halo, Zik, Ya, Ya, halo Bu. silakan. tolong Halo. jelasin yang suku yang nggak boleh dijual di pasar sekunder tadi, yang salam, istisna sama murabahah. Yang murabahah aja, wes. Itu gimana jualnya? Oh, maksudnya nggak boleh diperdagangkan di ini ya, yang tadi ini ya, nggak boleh Enggak, diperdagangkan. ya, yang skemanya aja sih, kayak urutannya gimana gitu loh. Kalau jual, Oke, itu maksudnya tidak boleh diperdagangkan itu, jadi cuma antara pihak penerbit dan investor langsung gitu loh, itu nggak boleh nanti investor jual ke investor lain gitu ya. Jadi yang nggak boleh diperjualkan itu gitu maksudnya. Paham nggak? mm-mm. Nah, udah hanya itu paham, habis itu tak paham. Aku sebenarnya udah nyari ini kayak gimana gitu loh. Nah, ini. Nah, iya, jadi nah, oh ini mau dirubah, salah dulu. Karena yang paling sering keluar itu Mudarubah sama Jaro. Nah, kayak Al-Murabah. Iya, tak jelasin sepemahamanku aja ya. Jadi obligor itu kan, obligor atau, ini kan murabahah ya, murabahah itu kan suku jual beli. Nah, misal ya, aku sebagai perusahaan Indosat, aku butuh apa yang agak mahal, satelit lah, satelit. Nah, satelit itu aku nggak punya uang. Nah, aku terus hubungi SPV biar nerbitin suku. Nah, suku ini terus diterbitin ke investor. Nah, investor itu dia itu dapat suku kan, suku. Nah, dia itu investor di sini itu sama aja kayak eh, apa ya? Dia itu mewakili si pihak ketiga gitu loh, si seller. Jadi ini investor membeli apa ya? Misal ya tadi investor itu sukunya itu dibeliin ke apa ini namanya tadi apa eh, satelit satelitnya misal sellernya itu ini seller itu penjual satelit gitu ya, penjual satelit. Nah ini berikan sukunya itu dibuat beli satelit. Nah sama SPV itu satelit itu dijual lagi ke obligor. Nah dijualnya ini tapi dalam bentuk nggak langsung, dia pasti nanti ke apa cicilan. Nah tapi dengan keuntungan. Nah cicilannya itu nanti pelan-pelan balik ke investor lagi gitu. Setauku gitu. Nah, kenapa nggak boleh diperjualbelikan oleh investor? Nah, karena kan udah jelas itu loh, ini akadnya jual beli di sini gitu loh. Jadi dia eh, bukan sebagai pemilik proyek kayak yang udah rubah, bukan sebagai yang menyewa apa yang menyewakan seperti eh, Jaro. Jadi ini nggak boleh dijual belikan lagi antara investor dan investor karena udah pasti returnnya berapa gitu. Ya, sepemahamanku gitu. Ya, sorry nek belum jelas karena ya
Ini materi yang rumit. Oke, makasih. Semua suku pakai multi akad, iya, pakai multi akad. Gak bisa suku satu akad. Pasti paling nggak ada wakalah sama yang lain. Wakalah, mudharabah, dan lain-lain. Beli suku pakai broker. Agen penjual sih, ya broker, agen penjual. Suku itu, ya kalau beli suku, oh, real itu kayak gini. Oh, suku. Ini suku itu buat kayak gini, buat bangun tol, bangun jalan, bangun gedung kuliah, asrama haji, jembatan, biasanya buat infrastruktur, karena kan kepemilikan aset biasanya. Nah ini, belinya melalui mitra distribusi. Misalnya Bank Mandiri Syariah, gitu. Ya, jadi itu nek materi suku. Gimana dan mau tanya lagi? Pas jam 9 kan? Iya, ini mau di-cut aja atau gimana sih? Atau mungkin ditunggu dulu? Tunggu 1 menit lah. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang belum jelas. Ya, suku surat berharga. Surat berharga. Tapi bukan surat hutang. Kayaknya udah 1 menit nggak sih, Zik? Oke, lanjut ya ke pariwisata Iya, syariah. iya. Ini materi berjalan-jalan aja. Hei. Nih, tadi aku. Nah, jadi kita ke fikih pariwisata. Jadi aku mau lihat di Excel itu materinya kayak apa sih? Nah, ini kalau kalian baca di Excel aja, fikih suku itu cuma dikit banget yang dibahas. Tapi biasa kalau dari materi itu kelihatan banyak. Hmm, ya, oke. Nah, jadi tak bahas saja. Yang pertama, jadi pariwisata itu apa sih? Pariwisata itu kan perjalanan yang dilakukan oleh seorang dalam jangka waktu tertentu, tempat yang lain dengan perencanaan sebelumnya, ya walaupun kadang bisa mendadak juga. Tujuannya untuk rekreasi atau sebuah kepentingan agar keinginannya bisa terpenuhi, ya bisa dalam motif ingin memuaskan batin, motif menambah story, motif menikmati alam. Nah, itu bisa gitu. Nah, dalam ajaran Islam, eh, sebenarnya pariwisata itu udah boleh karena kan eh, kita itu bisa apa ya, berpariwisata itu untuk menikmati keindahan ciptaannya. Nah, ini tujuannya itu bisa untuk misal pertama untuk beribadah itu seperti haji dan umroh. Nah, yang kedua itu untuk menambah wawasan pengetahuan agama seperti ke tempat menyimpan sejarah bukan Islam. Misal kita pariwisata ke Turki itu, amin misalnya. Yang ketiga
untuk berdakwah dan menyiarkan agama Islam. Nah, kita ke luar, kita berpergian untuk berdakwah, menyiarkan agama Islam itu juga bisa. Nah, pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan seperti nasihat, pelajaran, dan manfaat lainnya. Misal, pergi ke Lubang Buaya untuk melihat tuh G30 SPKI itu untuk di apa sebagai pelajaran itu. Nah, itu yang kelima, menikmati indahnya alam yang indah sebagai mendorong jiwa manusia. Maksudnya untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan motivasi menunaikan kewajiban itu. Nah, ini misal kita pariwisata untuk ya muas-muasin mata kita, terus kita setelah berpariwisata itu jadi wah ternyata ciptaan Allah itu bagus ya, ciptaan Allah itu sangat sempurna gitu. Dan untuk itu memotivasi biar kita tambah taat gitu. Nah, yang dibahas itu nanti ada 3. Yang pertama wisata religi, yang kedua pariwisata syariah, yang ketiga pariwisata halal. Nah, ketiganya itu mempunyai makna berbeda. Nah, wisata religi itu menekankan pada keunikan, keindahan, dan nilai religi dari suatu objek wisata. Jadi wisata religi itu harus ada nilai religinya dari objeknya, misal bangunannya, terus sejarahnya, terus ya, lain-lain lah. Nah, contohnya peninggalan bangunan bersejarah yang benar religi, ziarah, dan lain-lain. Wisata religi erat kaitannya dengan wisata sejarah yang merupakan dari wisata budaya. Nah, contohnya ini kita wisata ke Wali Songo, itu wisata religi. Jadi religi itu objeknya itu udah benar-benar Islam. Bukan Islam, objeknya objek religi. Misal wisata ke Masjid Ampel, itu kan objek religi. Nah, kalau pariwisata syariah itu apa? Nah, ini yang diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 108 2016. Pariwisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah, umum, fasilitas pariwisata, aktivitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di pariwisata syariah ini itu harus sesuai syariah, baik secara objek maupun secara aturan-aturan yang ada di dalamnya. Misal, kolam renang dipisah antara cowok dan cewek. Terus di pantai, misal pantainya itu antara cowok dan cewek yang nggak muhrim nggak boleh berdekatan atau ada tempatnya sendiri-sendiri. Itu namanya pariwisata syariah. Nah, itu bisa kita lihat di DSN MUI nomor berapa tadi? 106 tahun 2016. Tapi, nanti aja deh. Tuh kok, bukannya tuh. Berarti salah. 108 Zik. Oh, 108. Berarti salah ini. Oh iya, aku salah baca. Sun. Nah, di sini bisa dibaca dari memutuskan wisata syariah adalah wisata yang sesuai prinsip syariah. Pariwisata syariah, pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di sini harus ada ini, hotelnya harus syariah. Terus wisatawannya itu juga diatur, menjaga kewajiban ibadah, menjaga akhlak mulia, menghindari distansi tata dengan prinsip syariah, dan teguh pada prinsip syariah. Nah, intinya semua diatur. Nah, ini spanya harus ini. Tentang dari pornografi. Ini laki-laki harus laki-laki, perempuan dan perempuan. Ya gitu-gitulah. Intinya ini mengatur gerak-gerik manusia juga. Bukan hanya objeknya. Nah, contohnya itu ini pantai syariah di Banyuwangi. Tapi ini tempat ditutung Arabisasi dan sekarang udah nggak kayak gini lagi. Nggak gagal lah istilahnya. Dia udah tercampur lagi antara cowok cewek udah bercampur lagi, aku tadi bacanya gitu.
Jadi implementasi dari DSN MUI tadi itu kayaknya belum ada sampai sekarang di Indonesia, kecuali wisata religi. Nah, nah yang ini yang baru, yang justru yang sekarang itu booming itu pariwisata halal. Ya, halal itu adalah sesuatu yang bebas dari bahaya yang digunakan untuk fisik dan batin manusia. Nah, sesuatu dari bahaya itu ya berarti tidak mengganggu kita itu. Nah, seperti harta, makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan, material, dan penanganannya dapat terjamin kehalalannya. Nah, intinya itu objeknya itu halal gitu. Nah, objek wisata halal artinya berupa penyediaan tujuan wisata berupa hotel, rumah makan, restoran, dan lain sebagainya menggunakan material halal. Jadi di sini pariwisata halal itu lebih ditekankan di penyediaan objek-objek untuk wisatawan Muslim. Misalnya pariwisata halal itu ada di Thailand, itu termasuk katanya pernah diceritain siapa ya? Dosen itu pernah cerita di sana itu wisata halalnya maju. Nah, wisata halalnya itu gimana? Padahal di sana kan mayoritas non-Muslim. Nah, wisata halal itu berarti di sana itu menyediakan makanan halal, menyediakan hotel yang syariah, menyediakan eh, apa ya? Misalnya masjid untuk sholat, menyediakan musola untuk sholat. Nah, Jepang pun sekarang itu juga lagi merencanakan pariwisata halal itu. Jadi lebih ke penyediaan sarana prasarana untuk menunjang umat Muslim kalau pariwisata halal gitu. Nah, penekanan wisata halal itu lebih kepada material dan cara pengadaannya yang halal. Sehingga hotel, rumah makan, restoran sangat ditekankan pada bahan material halal, seperti kesediaan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, sabun, sampo yang halal. Nah, halal itu enggak seperti syariah yang cakupannya luas. Jika syariah itu mengatur manusia dan seluruh aspeknya. Jadi kalau pariwisata syariah tadi kan, kalau dilihat dari DSN MUI itu kan mengatur keseluruhan gerak-geriknya manusia. Tapi kalau halal itu lebih mengatur pada material dan keseluruhan penanganannya. Maksudnya kepada objek-objeknya. Kayak makanan, minuman, musola, dan lain-lain. Sehingga tidak ada, nah ini contohnya tidak ada istilah kolam renang halal. Yang ada kolam renang syariah, karena kan kolam renang halal nggak bisa, karena kan bukan materialnya, tetapi dia tata caranya. Kalau tata caranya itu berarti kolam renang syariah, yang penerapannya berupa menutup aurat. Gitu. Saya mau ditanyain berapa menit itu? Nah, Ya, silakan pas 10 teman-teman. menit. Pas 10 10 menit menit. pas banget. Monggo Silakan ditanyain. teman-teman, ada yang mau ditanyain? Bisa langsung berbicara dengan cara meng-unmute dan bisa chat di room chat. Bisa diketik di room chat. Ini aku yakin banget abis ini teman-teman pasti belajar lagi nih. Harus itu. Ada pertanyaan nih dari Hari. Akad-akad dalam wisata halal ada apa aja, Zik? Wisata halal. Akad-akadnya dalam wisata halal. Adanya wisata syariah sih kalau di DSN MUI. Oh, soalnya kalau halal kan cuma Bukan ininya ya. bukan mengatur itunya, Cuma bukan produk mengatur apa, cuma materialnya aja. produk-produk. Oke, berarti yang di wisata syariah tuh, Zik. Monggo Nih. dijelaskan. Ini udah jelas ini. Wisatawan dengan biro perjalanan itu ijaroh. Ya sebenarnya kalau kalian paham akadnya itu, kalian bisa mengira-ngira sendiri loh. Gini, misal aku kalau menyewa menyewa pemandu, ya berarti aku pakai akadnya ijaroh. Bukan pemandu dengan apa, biro perjalanan itu kan akad ijaroh, Biro karena kan perjalanan ijarah. kita menyewa birunya gitu, kan Menyewa jasa angkutan, birunya. betul. Terus ini wisatawan dengan ijaroh, nyewa hotel dengan wisatawan ijaroh.
Ijaroh sih kebanyakan. Ini harus akad-akadnya. Iya, mayoritas sewa ya, mayoritas ijarah. Ini bakal ambil ujroh kan akhir-akhirnya ijaroh juga. Mm-mm. Karena tetap ada ujrohnya. Gimana? Gimana hari? Mungkin nanti bisa dibaca lebih jelas lagi Di fatwa DSM UI. DSN MUI-nya buat materi-materi pembelajaran. Ketika belajar sendiri nanti biar lebih jelas hukum-hukumnya juga. Ya, Oke, sama-sama. ada yang mau bertanya lagi mungkin? Skema-skema di fikih pariwisata. Gak ada skemanya liburan. Eh, skema Gak, liburan. gak ada lah skemanya pariwisata gimana. Ya skemanya kayak ijaroh biasa. Iya, tinggal dibikin sama kayak yang dulu sempat dibahas di semester 1 gitu. Hmm. Dik mau tanya Dik. Hmm. Eh, Monggo. tapi bukan pariwisata sih. Apa monggo? Perbedaan nih reksadana sama saham itu apa Dik? Oke, pertanyaan menarik. Jadi perbedaan reksadana dan saham secara garis besar yang kelihatan. Kalau reksadana itu kamu nggak bisa memilih kamu itu investasi di perusahaan mana-mana gitu. Kamu diwakilkan oleh manajer investasi. Tetapi kalau saham itu kamu langsung terjun langsung sebagai manajer investasi dirimu sendiri gitulah gampangannya. Nah, jadi kalau reksadana itu gini, nih kita cuma beli ini, beli namanya beli ya produk reksadananya. Itu nanti jadi manajer investasi. Nah, sama manajer investasi uang kita diputer di beberapa perusahaan ini. Nah, kalau saham kita itu langsung beli perusahaannya, langsung beli Astranya ini, nggak melalui manajer investasi, begitu. Gampangannya gitu. Oke Dik, makasih. Ya, mungkin nanti yang apa ya namanya malu bertanya itu bisa tanya lewat PC, lewat apa atau tanya kalau ya mengenai saham atau reksadana atau investasi lainnya tuh bisa tanya ke Ma'ruf juga tuh, kalau yang Dari lebih. hari itu sih. Heeh. Oh, bedanya deposito. Hmm. Deposito itu lebih ke tabungan yang ditahan har. Gini gini. Deposito itu lebih simple. Oh, berarti dari instrumennya aja tuh udah beda ya, Zik. Soalnya deposito Beda tuh beda. instrumennya tabungan gitu. Ya kayak bukan tabungan sih, mirip tabungan itu. Iya, mirip tabungan. Deposito itu kan kayak gini, kita kasih uang ke bank, banknya itu nanti memutarkan uang kita ke beberapa pembiayaan, nah, terus dapat proyek bagi hasil. Tetapi kalau sama sukuk mudharabah itu sebenarnya hampir sama kalau dari akadnya. Tuh. Tapi deposito yang jelas lebih jangka pendek. Dia jangka pendek 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan. Kalau obligasi nggak boleh jangka pendek, 1 tahun minimal. 2 tahun malah setahu kalau di Indonesia. Itu harus. Oke, gimana Hari? Atau dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Ini keren banget sampai jam segini masih ada 82 orang. Apa mungkin ada yang mau didiskusiin nih? Mungkin. Yang semua materi nggak apa-apa wes. Mm-mm. Materi-materi yang sebelumnya nggak apa-apa, di review-review sambil diskusi. Mungkin Yang pengen belum nanya siap. yang reksadana ya, Zik.
Roh. Nah, silakan. Itu kan yang di reksadana kan tadi yang Zikri udah kasih tahu, kan ada manajer investasi sama investor kan hubungannya akad wakalah kan ya. Nah, di situ manajer investasi itu bisa diupah sama investor apa enggak? Apa nggak boleh Iya, diupah? harus diupah, harus Oh, malah. harus diupah. Berarti manajer investasi itu dapat dari bagi hasil juga, dapat dari upah juga gitu apa gimana? Oh, dapatnya maksudnya ya dapat bagian dari hasil itunya, nggak diupahi investor. Jadi langsung Oh, dipotong dari hasil investasinya ada. oh berarti langsung dari hasil bagi hasilnya itu ya? Nah, Oke, oke, sip, sip. jadi kita nggak terus kita bayar per bulan gitu loh, nggak. Ya, ya. Cuma dia uang yang dia dapat itu nggak 100% buat kita, tapi ada yang buat dia gitu. Paham nggak? Paham, paham. Berarti itu udah disepakatin dari awal ya? Aku ya harusnya udah disepakati sih. Tapi aku nggak pernah baca-baca kayak gitu ya. Yang penting Hmm, ada bagian buat sananya berapa persen nggak tahu aku sampai sekarang. oke, oke, siap. Makasih, Zik. Oke, sama-sama. Kayaknya kalau syariah tuh harus disepakati dari awal sih, Zik. Soalnya kalau enggak kan nanti jatuhnya Iya, goror. betul, Nah, betul, iya, betul. itu dia. Harusnya emang disepakati. Harusnya, tapi nggak tahu itu buat tahu berapa persennya tuh di mana. Ya. Iya. Kasih, Biasanya Roh. kan ada syarat ketentuan itu loh di awal-awal itu harusnya dibaca full kan, tapi kan orang-orang kadang males lah baca-baca. Mm-mm. Mm-mm. Zik, Iya. tapi itu bisa jadi jatuhnya tuh wakalah bil ujroh atau tetap wakalah? Wakalah bil ujroh enggak sih? Enggak ya, karena dia ujroh. Gimana sih? Ya dapatnya dari hasil investasinya. Dari mudorobahnya yang dilakukan. Mudorobah musyarakah. Ya sama lah mudharabah musyarakah. Iya itu. Tergantung itu. Berarti tetap Oke, wakalah oke. ya namanya. Oke. Siap. Yuk, monggo teman-teman ada yang mau ditanyain atau didiskusin lagi tentang bab 8, 9, 10 juga nggak apa-apa. 8, 9, 10, 11. Oh, ini dari Ma'ruf ini buat story dia Apa tuh? Kemenkeu sekarang menerbitkan suku global. Wow, internasional gitu berarti. Internasional. Apa ini? Underlying asetnya dia pakai barang milik negara. Barangnya 51%, proyeknya 49%. Oke, oke. Totalnya berapa? 2,5 miliar dolar. Jadi, Mm-mm. jadi kan kalau reksadana itu kan kita lewat ke manajerial investor, Manajer investasi. manajer investasi. Nah itu nanti diarahkan ke perusahaannya gitu ta? Oh, bukan diarahkan, kita nggak diarahkan. Jadi kita otomatis udah manajer investasinya yang apa ya, yang ngutang-ngatik uang kita gitu loh. Jadi kita ngasih uang ini ke manajer investasi, misal 1 juta. Nah, sama manajer investasi yang 1 juta itu diputerin sama dia, ditaruh Berarti yang muterin itu manajer investasinya gitu berarti. Jadi otomatis kalau reksadana, kalau saham kita sendiri ya. Oh iya, yang sendiri. kita sendiri. Nah, itu bedanya di situ. Beda besarnya itu di situ. Oke, agak bingung tadi ya. Beda, ya itu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan teman-teman. Mungkin nanti 21.30 kita tutup ya, Zik. Teman-teman juga pasti mau belajar sendiri juga. Oke. Nanti kalau masih belum puas bisa tanya lain-lain. Ya. Bisa PC Zikri. Ya, PC yang lain juga nggak apa-apa. Kalau aku nggak bisa juga nyambungin ke Zikri lagi. Aku nggak bisa ya. Ada Ma'ruf. Iya. Banyak yang join 80. Tadi sempat sampai 91, Zik. Oh. Alhamdulillah. Iya, yuk teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyain atau didiskusiin?
mungkin pengen nanya aja nih. Tapi ini sebenarnya dasar sih. Cuma ini sering ditanyain sama Pak Sunan setiap kelas kali ya mungkin. Apa tuh, Hampir Bim? sering. Jadi itu beliau tuh sering nanya kan. Wakalah bil ujrah kan wakalah yang ada upahnya kan. Nah itu yang berhak nentuin upahnya itu siapa, Zik? Oh iya. Oh, Itu kan iya juga. Wakalah Sering banget. ujrah. sering banget kan Troy. Sering banget ya ampun. Makanya itu kadang suka lupa juga setiap ditanya. Padahal udah sering ditanyain. Yang sananya bukan kitanya. Berarti yang mewakilkan ya? Mewakilin kita apa yang diwakilkan? Yang mewakilin kita. Mewakilin kita. Oke. Iya gak sih? Tuh. Harusnya kan gitu. Gak tahu. Harusnya gitu ya. Iya. Kalau nggak salah sih Pak Sunan juga jawabnya gitu sih ya. Iya nggak sih Roh? Dia lupa. Aku juga lupa. Ya, kalau gitu kita semena-mena tuh nanti kalau kita yang Iya nentuin. bener. Kayaknya dianya si wakilnya yang nentuin, tapi atas persetujuan mewakil, atas persetujuan kita. Iya. Tetap harus setuju dua-duanya ya. Oke. Bimo mungkin ingat pertanyaan-pertanyaan Pak Sunan yang lain mungkin. Itu doang sih yang masih terngiang di kepala. Yang lain belum sih Roh. Oke. Mungkin yang dari dosen-dosen lain juga bisa sharing-sharing teman-teman. Yuk, sambil nunggu 4 menit lagi, 3 menit lagi. Itu juga itu bisa itu latihan soal yang di rotan itu kerjakan kayak IG-nya. Oh iya, ramein guys kuis di Geroftan. Jangan asal pencet. Waktu itu aku sempat ada, makanya cek teman-teman cek. Ada. Kenapa Kuncu? Kalau yang pariwisata itu juga multi akad atau enggak? Dia multi akad tapi nggak banyak, cuma ijarah sama wakalah, nggak serumit reksadana dan lain-lain. Kalau yang multi akad tadi apa? Suku ya? Suku sama reksadana. Multi akad. Dan suku itu paling banyak akadnya. Oke, siap. Aku aja bingung gitu, gimana? Besok 7:30 guys, pasti guys pagi. Pagi. Oh iya, ini makanya Perjuangan 7:30 diselesain. Nanti belajar sendiri mungkin 1 jam tidur lah. Iya, Zik. Abis kan banyak banget nih yang PC aku minta PPT-nya. Abis ini langsung tolong kirim di Roften ya semua PPT yang tadi kamu tampilin. Siap. Oke, gimana teman-teman? Mungkin ada yang didiskusiin lagi. Dari materi pertama kita tuh apa ya? LKS ya, penghimpunan dana. Terus penyaluran dana. Terus jasa di LKS. Apalagi sih, Zik? Satu lagi tuh apa? Jasa, bursa efek. Oh iya, bursa efek. Terus reksadana tadi, sukuk sama pariwisata. Kayaknya udah nggak ada lagi, Roh. Iya, kayaknya teman-teman sudah ingin belajar sendiri atau sedang belajar sendiri justru ini. Iya. Oke, kalau gitu dicukupin sampai sini dulu ya, Zik ya. Oke. Mungkin Zikri mau menutupnya. Oke, tak tutup ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Alhamdulillah nih banyak yang ikut dan semoga bermanfaat. Paling nggak bisa mengantarkan untuk belajar sendiri lah, karena ya kalau belajar ikut gini itu nggak bakal cukup lah. Betul, amin. Semoga besok sukses semua, dapat amin. Punya bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget Zikri. Terima kasih semuanya. Makasih juga, makasih teman-teman. Semangat besok pagi. Jangan mungkin sampai kalau telat bangun. Jasa membangunkan, mungkin aku bisa jasa membangunkan. Wow, mau dong dibangunin dong, mau dong. Ucup udah ready. Aduh. Waduh.
Aduh, buyar. Itu Haris Mau minat dong Cuk. dibangunin. Haris minat Cuk. Hah? Haris minat Haris. Oh, abang subuh. Nggak, masalahnya Cup, abis subuh nih, abis sholat subuh tuh tidur lagi. Nah, itu masalahnya. Gitu, Tuh. makanya itu yang ditakuti. Makanya video callan sama Mas Kuncup, Bro. Wah, Oh, harus gitu. ada bim. Nah, cocok Suro. Bimo pengalaman ya. Sama siapa sih Bim? Aduh, Bim enggak. pengalaman banget Bimo. Ya Allah, Ah. pengalaman apa? Enggak ada pengalaman. Oke, thanks ya. Ya, Ya, Cup. makasih juga Sama-sama, Cup. Makasih banyak teman-teman. semua. Semangat belajarnya. Duh, Udah selesai, Srina. enggak ini kok malah itu loh. Apa? Kenapa? Enggak grup Roh. Ditinggal tuh tadi, Nis. Kok loh gitu?